Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara sekalian, hari ini sidang lanjutan seperti tadi yang pagi saya buat podcastnya, sidang lanjutan Habib Rizik Syihab yang tidak disiarkan secara langsung. Karena apa? Karena ternyata menurut Humas Pengadilan Negeri Jaktim, Alex karena pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan saksi-saksi yang kalau disiarkan secara live nanti dikhawatirkan para saksi akan saling berhubungan dan akan tidak jujur dalam memberikan jawaban di persidangan. Masuk akal nggak sih? Mohon maaf ya, Lex, sampean kan orang hukum, orang pengadilan, mungkin hakim juga lah barangkali ya, nggak ngerti ya. Itu bahwa setiap saksi yang tampil, siapa sajalah, mau saksi, mau tersangka, mau siapa, terdakwa mau saya, pasti disumpah hanya akan berkata yang benar dan yang benar gitu loh. Cuman dalam prakteknya kan banyak sekali yang ternyata tidak berkata dan benar. Dan itu selama ini juga pengadilan, mohon maaf kalau saya katakan hampir tidak peduli, walaupun hakim berusaha mencecer apakah benar dan sebenarnya ya tidak peduli gitu. Tapi oke lah. Cuman menjadi pertanyaan ketika pemeriksaan sidang-sidang online dan tidak online, live streaming maksud saya, disiarkan langsung atau tidak langsung, itu kan menjadi dua hal yang sangat berbeda tergantung apa kontennya. Ya kan? Ketika Habib Rizik membacakan eksepsi keberatannya, tidak disiarkan secara langsung. Tapi ketika jaksa penuntut umum membacakan tanggapan atas eksepsi Habib Rizik, disiarkan secara langsung. Ya kan? Jadi pengadilan pun sudah ikut bermain ini ya. Bagaimana kita berharap keputusan yang adil kalau dalam proses peradilannya pun tidak adil. Ada penuh rekayasa, ketidakadilan, kezaliman. Tapi silakan aja, monggo kalian yang sekarang berkuasa kan begitu. Ini ada berita dari Fakta Kini ya, saya bacakan judulnya: peringati hakim yang larang live streaming, pengacara HRS _2 jangan main-main dengan hukum. Ya, ini beritanya, sumbernya salah satu pengacara Habib Rizik Syihab. Saya bacakan, sidang perkara yang menimpa Habib Rizik Syihab boleh dikatakan sidang yang cukup unik. Karena selain terkesan dipaksakan dan ditambah lagi dengan aneka pasal selundupan, karena banyak ketidakadilan yang menimpa Habib Rizik sepanjang persidangan. Oke? Antara lain di saat Habib Rizik membacakan eksepsi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur melarang disiarkan secara langsung. Ketika Habib Rizik membacakan eksepsi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur melarang disiarkan secara langsung. Hal ini mengundang protes dari HRS. Oke. Tetapi giliran pihak jaksa penuntut umum atau JPU memberikan tanggapan atas eksepsi HRS, PN Jaktim kembali menyiarkan jalannya persidangan secara langsung. Coba gimana nih? Ini pengadilan kok berfungsi ngeblok gitu. Aku nggak ngeblok, berpihak pada kekuasaan. Ya wes lah, kalian yang sedang berkuasa sekarang silakan monggo. Oke, sidang selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari JPU. Banyak pihak memprediksi saksi itu akan dikuliti, tanda kutip, oleh pengacara HRS. Dikuliti kalimatnya ya. Namun sebelum itu terjadi, ini dia, PN Jaktim mengumumkan bahwa jalannya persidangan kembali tidak akan disiarkan secara langsung. Dengan dalih, takut keterangan saksi akan mempengaruhi saksi yang lain. Sebagai rakyat Indonesia ya harus bisa guyu wae, cuma bisa ketawa aja ya. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab Muhammad Kamil Pasha pun meminta Majelis Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur jangan bermain-main dengan hukum. Loh, mulai ini galak nih ya. Hal tersebut disampaikan Kamil menyusul adanya rencana sidang pada 12 dan 14 April yang tidak disiarkan secara langsung atau live streaming. Hakim jangan main-main dengan hukum.
Konsekuensi sidang putusan dari sidang perkara pidana yang tidak terbuka untuk umum, putusannya dianggap batal demi hukum, kata Kamil kepada JPNN, Jawa Post News Network ya .com, Ahad 11 April. Tulisannya Minggu sih, tapi saya bacanya Ahad, nggak apa-apa ya. Nggak akurat, iya sih nggak akurat. Tapi kan ya udahlah, daripada panjang lebar Minggu deh. Minggu 11 April 2021. Menurut Kamil, hal itu berdasar ketentuan pasal 153 ayat 4 KUHP. Kamil menambahkan sidang harus terbuka untuk umum, tidak boleh dilarang oleh pihak pengadilan apalagi aparat kepolisian. Kalau alasan prokes kan bisa diatur jarak duduknya, tetapi tidak boleh dilarang sama sekali, kacap Kamil. Oke, gitulah ceritanya. Kuasa hukum Habib Rizik lainnya yaitu Aziz Yanuar juga tidak setuju persidangan kliennya tak disiarkan secara virtual pada 12 dan 14 April itu. Kami sangat keberatan karena itu sidang sangat tertutup dan seterusnya dan sebagainya. Wes, ya begitu. Orang memperkirakan bahwa saksi-saksi hari ini yang diperiksa di pengadilan adalah saksi-saksi jaksa penuntut umum akan dikuliti oleh pengacara. Kita tahu pengacara HRS ini, sangar-sangar ya. Mereka cerdas, berani, tajam gitu ya. Dan yang paling penting mereka juga tanpa beban gitu loh. Mereka cuma bekerja untuk kepentingan kliennya, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Tidak ada titipan dari sana sini, atas bawah, kanan bawah, kanan kiri, depan belakang, tidak ada. Tidak seperti para penegak hukum yang lainnya yang saat bersidang. Aduh, sudah hampir bisa dipastikan bahwa persidangan ini adalah persidangan politik, walaupun kasusnya seolah-olah dibungkus dengan kasus-kasus hukum. Dan namanya persidangan politik itu tentu kepentingan penguasa sangat besar, dan itu akan sangat mempengaruhi proses persidangan, dan pada ujungnya adalah mempengaruhi sampai ke vonisnya. Bayangkan, sama-sama materi yang sama, satu baca eksepsi dari terdakwa tidak disiarkan secara langsung, tidak boleh. Lalu ketika jaksa menanggapi, membaca tanggapan eksepsi dari terdakwa, disiarkan secara langsung. Coba Anda sebagai orang waras, rakyat yang akalnya hidup gitu ya, akal waras, akal sehatnya hidup, gimana itu? Pengadilan ini kan sebetulnya harusnya berfungsi hakim, wasit. Nah, wasit itu di tengah, al-mutawasit, yang di tengah harus imbang. Dia menjadi penengah orang yang berperkara, siapa? Terdakwa dan jaksa. Dia yang di tengah. Tapi dengan praktik seperti ini, mau nggak mau, bisa nggak bisa, orang akan mengatakan hakim telah berpihak pada jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum mewakili negara, jaksa agung adalah pengacara negara, dan jaksa adalah mewakili kepentingan negara. Yang saat itu negara, pemerintahnya, pemerintah ini bermusuhan atau memusuhi Habib Rizik Syihab. Pada akhirnya ya tetap aja kita akan mengatakan, ya udahlah, terserahlah kalian yang sedang berkuasa. Tapi jangan lupa, saya selalu mengingatkan, jangan lupa tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa apapun kezaliman yang kalian lakukan, apapun ketidakadilan yang kalian lakukan, apalagi ini di bidang hukum, apalagi hakim selalu memutuskan keadilan, kebenaran atas dasar Tuhan yang Maha Esa, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Ngeri. Apapun agama kalian lah, agama jaksa, agama hakim, agama panitera, agama humas, pengadilan negeri Jaktim, apapun agama kalian, saya nggak mau tahu kalian mau Islam, mau bukan Islam, mau kertas segala macam. Tapi saya yakin kalau kalian orang-orang beragama, kalian ada konsep akhirat. Itu yang selalu saya ulang-ulang. Ada konsep akhirat, ada konsep hari pembalasan, ada konsep mahkamah keadilan yang mutlak, mahkamah Allah yang maha kuasa, yang tidak bisa lagi disogok, tidak bisa lagi diiming-iming dengan duit, jabatan, pangkat, tidak bisa lagi ditekan-tekan dengan ancaman-ancaman segala macam seperti yang kalian selama ini lakukan di dunia ini. Maka ngeri sekali. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, Allah akan memberikan keputusannya. Setiap kebaikan walaupun sebesar zarah
Allah akan memberikan balasan, dan setiap kejahatan walaupun sebesar zarah, apalagi kezaliman yang sangat luar biasa yang terus menerus macam, Allah akan juga memberikan balasan yang sangat pedih. Pilihan ada pada kalian, wahai hakim, wahai jaksa, wahai panitera, wala semualah orang-orang yang terlibat dalam proses hukum ini, termasuk polisi dan sebagainya. Oke, dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.